Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Amma ba'd. Para jamaah yang dirahmati Allah, alhamdulillah di hari ini Allah masih memberikan kesempatan pada kita untuk bertemu. Kita berharap mudah-mudahan pertemuan ini benar-benar menjadi pertemuan yang bermanfaat, pertemuan yang mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Para jamaah yang dirahmati Allah, kemarin saya sudah bicara tentang apa yang disebut hati dan bagaimana kita memahami hati, sampai pada suatu saat kita bicara tentang bagaimana kita menata hati. Ternyata pembahasan tentang hati itu cukup bisa membuat kita tahu apa dan siapa diri kita, karena sesungguhnya apa yang terjadi pada diri kita itu akan diwarnai oleh situasi dan kondisi yang ada di dalam hati kita. Kesimpulan pentingnya kemarin saya katakan, pada hati yang bersih akan muncul perilaku yang bersih. Sebaliknya pada hati yang kotor akan muncul perilaku yang kotor. Dan sekali lagi, perilaku itu sesuatu yang muncul dari hati seseorang yang kemudian membentuk apa yang sekarang ini disebut dengan mindset. Nah, apa mindset itu? Ya, orang banyak mendefinisikan. Ada orang yang mengatakan mindset itu adalah posisi atau pandangan mental seorang yang bisa mengaruhi pendekatan orang itu dalam menghadapi satu fenomena atau gejala atau kejadian. Ada orang yang mengatakan mindset itu merupakan sikap mental yang mapan, yang dibentuk melalui proses pendidikan, pengalaman, dan prasangka-prasangka. Ada yang mengatakan mindset itu artinya kepercayaan atau sekumpulan kepercayaan yang mempengaruhi sikap seseorang, atau juga disebut sebagai suatu cara berpikir yang menentukan perilaku, pandangan, sikap, dan masa depan seseorang. Bahkan kalau kita mengkaji lebih dalam, ada orang yang mendefinisikan mindset itu dengan definisi yang lebih lengkap. Mindset itu dikatakan adalah sekumpulan pikiran yang terjadi berkali-kali di beberapa tempat, di berbagai ruang dan waktu, serta diperkuat dengan keyakinan dan proyeksi, sehingga menjadi kenyataan yang dapat dipastikan di setiap tempat dan waktu yang sama. Sehingga simpulan saya, kalau saya baca semua dari apa yang pernah saya renungkan dari definisi tentang mindset itu sebenarnya adalah belief atau kepercayaan, atau dalam bahasa lain sekumpulan kepercayaan atau cara berpikir yang mempengaruhi perilaku seseorang, sikap seseorang, yang pada akhirnya akan menentukan level keberhasilan hidupnya. Nah, para jamaah yang dirahmati Allah, pada beberapa waktu yang lalu saya mencoba untuk menelaah sebuah hadis yang diriwayatkan oleh beberapa ulama di dalam beberapa kitab hadis. Salah satu yang kemudian saya lacak itu adalah kitab Musnad Ahmad bin Hanbal. Ahmad bin Hanbal meriwayatkan sebuah hadis yang berasal dari Wabisah bin Ma'bad bin Utbah al-Asadi pada juz 4 halaman 228. Hadisnya hadis nomor 18.035. Di dalam hadis itu ada satu rangkaian kata yang membentuk kalimat yang isinya itu perintah dari Rasulullah
yang berbunyi istafti qalbak, tanyakan pada hatimu. Diceritakan pada waktu itu oleh Ahmad bin Hanbal, Wabisah bin Ma'bad bin Utbah al-Asadi radhiyallahu anhu, seorang sahabat Nabi, itu bertemu dengan Nabi. Beliau mengisahkan begini, Ataitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ana uridu alla ad'a syai'an minal birri wal ithmi illa sa'altu anhu wa hawlahu isabatun minal muslimina yastaftunahu wa ja'altu atahattahum faqalu ilaika ya wabisatu an rasulillahi sallallahu alaihi wasallam faqultu da'uni fa'atnuwa minhu wa innahu ahabbun nasi ilayya an adnuwa minhu. Qala da'u wabisah utnu ya wabisah marratain aw thalathan. Qala fadanautu minhu hatta qa'adtu baina yadayhi faqala ya wabisah ukhbiruka am tas'aluni. Qultu la bal ahbirni. Faqala ji'ta tas'aluni 'anil birri wal ithmi. Faqala na'am. Wa jama'a ana milahu fa ja'ala yankutu bihinna fi sadri wa yaqulu ya wabisah istafti qalbak wastafti nafsaka thalatha marrat. Al-birru ma'annat ilaihin nafsu wal ismu ma haka fin nafsi wa taraddata fis sadri wa in aftaka nasu wa aftauka. Kalau diterjemahkan dengan terjemahan yang sedikit bebas, suatu saat saya, kata Wabisah, datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan pada saat itu saya ingin agar tidak ada sesuatu baik berupa kebaikan atau keburukan kecuali aku telah menanyakannya pada beliau. Jadi Wabisah itu berkeinginan ada sesuatu yang semua ditanyakan pada Rasulullah, dan Rasulullah menjawab dengan jawaban yang memuaskan. Nah, dikatakan pada saat itu di sisi beliau terdapat sekelompok sahabat. Jadi di sisi Rasulullah itu ada sekelompok sahabat. Maka saya pun melangkai mereka hingga mereka berkata, wahai Wabisah, menjauhlah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Menjauhlah wahai Wabisah. Ini permintaan dari para sahabat yang ada di sekitar Rasulullah waktu itu. Dari kata-kata sahabat yang isinya itu seolah-olah merhadik saya kemudian mengatakan, saya adalah Wabisah. Maksudnya saya memperkenalkan diri, saya ini Wabisah, sahabat Rasulullah juga seperti Anda. Biarkan saya mendekat di sisi Rasulullah. Biarkan saya mendekat padanya. Karena ia adalah orang yang paling kucintai untuk berdekatan dengannya. Jadi Rasulullah itu orang yang paling saya cintai. Sehingga saya termasuk Anda semua ingin sekali berdekatan dengan Rasulullah. Nah, setelah saya dekat, maka Rasulullah pun bersabda, ayo Wabisah, mendekatlah wahai Wabisah. Jadi Rasulullah malah minta saya semakin mendekat pada beliau. Nah, atas permintaan Rasulullah itu saya pun mendekat ke arahnya sehingga lututku menyentuh lutut beliau. Jadi saya itu mendekat beliau sampai lutut saya itu bertemu dengan lutut Rasulullah. Lalu Rasulullah bersabda, wahai Wabisah, aku akan memberitahukan. Maksudnya
memberi jawaban kepadamu tentang sesuatu yang menjadikanmu datang kemari. Ini kata Rasulullah pada diri saya. Saya pun berkata, wahai Rasulullah, beritahukanlah padaku. Maka beliau pun bersabda, kamu datang untuk bertanya mengenai kebaikan dan keburukan. Maksudnya pahala dan dosa. Nah, Rasulullah mengatakan begitu, saya dengar, kemudian saya jawab saja, benar ya Rasulullah. Nah, setelah saya jawab seperti itu, beliau pun menyatukan ketiga jarinya dan menepukkannya ke dadaku seraya bersabda. Jadi menyatukan ketiga jarinya ini, kemudian menepukkannya ke dadaku seraya bersabda, wahai Wabisah, mintalah petunjuk dari jiwamu. Artinya dalam bahasa sederhana, takono hatimu dewi, takon karo amu dewi. Dalam bahasa Jawa begitu. Bertanyalah pada dirimu sendiri. Kebaikan itu adalah sesuatu yang dapat menenangkan dan menenteramkan hati dan jiwa. Sedangkan keburukan itu adalah sesuatu yang meresahkan hati dan menyesakkan dada, meskipun manusia membenarkannya. Nah, kata-kata Rasulullah yang didengar Wabisah itu membuat Wabisah paham bahwa sebenarnya hati manusia itu bisa menilai. Karena apa? Ada getaran hati yang terjadi sebagai akibat dari ketika kita berkata-kata, ketika kita berbuat sesuatu. Jadi sikap dan perilaku kita itu sebenarnya bisa kita nilai dari hati kita sendiri. Kalau kita itu berbuat baik, hati kita itu tentram. Kalau kita berbuat tidak baik, sebenarnya hati kita itu resah, gelisah. Sehingga Rasulullah mengatakan kebaikan itu adalah sesuatu yang menenangkan hatimu, sementara keburukan itu sesuatu yang meresahkan hatimu. Artinya apa? Hati nurani manusia itu tidak pernah ditipu dan tidak pernah tertipu oleh dirinya. Jadi ketika orang itu berbuat baik, sebenarnya orang itu menenteramkan hatinya. Jadi sekali lagi, kalau kita itu berbuat baik, hati kita itu tentram, ayem, adem rasanya, tentram. Sementara ketika kita berbuat tidak baik, sebenarnya kita itu resah. Kemarin saya katakan, kalau kita berbohong, itu kita resah, wedi kunangan, takut ketahuan. Sementara ketika kita itu berbuat baik, termasuk ketika kita jujur, hati kita itu nyaman, damai, tentram. Nah, sehingga ketika kita itu benar-benar berbuat baik dengan sebaik-baiknya, insya Allah kita itu akan menjadi orang yang tentram, nyaman, damai. Karena hati kita itu tidak guncang, tidak resah, tidak gelisah. Disitulah kita itu paham. Sebenarnya kita itu menjadi resah dan gelisah itu sebagai akibat dari perilaku kita sendiri yang tidak bersesuaian, tidak selaras dengan apa kata hati. Sementara ketika kita itu mau berbuat sesuatu yang selaras dengan kata hati kita, jiwa kita tentram, damai, nyaman, sejuk. Kenapa orang tidak mau berpikir ulang untuk melakukan sesuatu yang selaras dengan kata hatinya, sehingga orang itu merasa resah dan gelisah? Yaitu pilihan masing-masing orang. Dan ketika kita itu mau jujur pada diri kita sendiri, ayo tentamkan hati kita dengan berbuat baik. Jujurlah dan jangan suka berbohong. Nah, para jamaah yang dirahmati Allah, nasihat Rasulullah kepada Wabisah itu sebenarnya bukan hanya nasihat kepada Wabisah sendiri, bukan nasihat khusus untuk Wabisah. Pertanyaan Wabisah kepada Rasulullah yang mengisyaratkan bahwa dirinya seringkali mengalami keraguan untuk bersikap terhadap sesuatu yang meragukan, utamanya terkait dengan kebaikan dan keburukan yang berhimpit dalam sesuatu, sehingga bisa jadi dirinya memiliki standar ganda di dalam bersikap, yang di dalam istilah budaya kita sering disebut dengan sebutan mendua. Ini adalah pertanyaan-pertanyaan yang sifatnya universal. Semua orang punya kegalauan seperti itu. Sehingga jawaban Rasulullah itu adalah jawaban untuk kita semua.
Nah, para jamaah yang dirahmati Allah, sebenarnya kalau kita mau melacak kembali ayat-ayat Al-Quran, Allah subhanahu wa ta'ala itu tidak pernah menciptakan dua hati bagi manusia. Sehingga istilah hati yang mendua itu hanyalah wujud dari keraguan-keraguan di dalam bertindak. Hati itu satu, Allah menciptakan satu hati. Dan ketika orang itu tidak mau mengatakan sesuatu seperti apa kata hatinya, sebenarnya dia sudah merusak hatinya sendiri, atau dalam bahasa lain mengotori hatinya sendiri. Dan pada saatnya dia melakukan tindakan yang membuat dirinya tidak tenang. Sehingga dikatakan oleh banyak ulama, istilah hati yang mendua itu hanyalah wujud dari keraguan-raguan di dalam bertindak. Nah, hakikat hati itu adalah qalb, hati, ya, yang disebut sebagai kekuatan yang punya kemampuan untuk menggerakkan. Jadi hati, qalb, itu adalah kekuatan yang berkemampuan untuk menggerakkan. Siapapun yang punya hati itu digerakkan oleh hatinya. Sehingga orang yang bertindak seenaknya sendiri itu dikatakan orang randui hati, tidak punya hati. Di dalam hadis, kata qalb itu diumpamakan dengan mudghah, segumpal daging. Sebagaimana pernyataan Rasulullah yang berkali-kali saya sebut, ala wa inna fil jasadi mudghah, idza salahat salahal jasadu kullu, wa idza fasadat fasadal jasadu kullu, ala wa hiyal qalb. Ketahuilah bahwa di dalam tubuh manusia itu ada segumpal daging, yang segumpal daging itu ketika dia itu baik, jadi jika ia baik, kalau segumpal daging itu baik, maka seluruh tubuh pun akan jadi baik pula. Sebaliknya jika segumpal daging itu rusak, maka rusak pula seluruh tubuh. Rasul mengatakan ala wahyal qalb, ketahuilah bahwa yang dimaksud dengan segumpal daging itu adalah hati. Itu hadis yang sangat terkenal, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Kita bisa melacak nanti di dalam kitab Sahih Bukhari juz 1, halamannya halaman 20, hadisnya hadis nomor 52, dan pada Sahih Muslim, Imam Muslim meriwayatkan dan terdapat di dalam juz 5 halaman 50, hadisnya hadis nomor 4178. Hadisnya nomor 4178, dan semua itu berasal dari seorang sahabat Rasulullah yang bernama An-Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu. Nah, para jamaah yang dirahmati Allah, hati yang baik dalam kajian Al-Quran itu disebut dengan sebutan qalbun salim, hati yang mendapat petunjuk dari Allah, hati yang dibimbing untuk membuat perilaku kita itu menjadi perilaku yang terpuji. Jadi ketika kita itu punya qalb salim, qalbun salim, maka kita itu akan selalu melakukan sesuatu yang baik dan benar, karena kita selalu mendapat petunjuk dan bimbingan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hidayah dan taufik Allah itu ada di dalam diri kita. Karena itu, hati di dalam kajian Islam itu sering disebut dengan qalb nurani, hati nurani, yang dalam terjemahan bahasa Indonesia sering diartikan hati yang bercahaya atau hati yang tercerahkan. Sedangkan hati yang tidak baik itu disebut dengan qalb zulmani, hati yang gelap, hati yang tidak bercahaya, hati yang tidak memantulkan cahaya. Jadi jika kita hanya punya satu hati, maka tidak mungkin separuhnya nurani dan separuhnya zulmani. Kemungkinannya hati kita itu nurani dan kemungkinan yang lain zulmani. Satu saat kita itu punya hati yang bercahaya, hati yang tercerahkan, tapi satu saat hati kita itu menjadi hati yang gelap, tidak bercahaya dan tidak memantulkan cahaya. Nah, ketika qalb nurani itu disebut, kita harus memahami nurani itu apa. Nurani itu berasal dari kata nur yang berarti cahaya atau petunjuk. Di dalam Al-Quran tidak ditemukan kata jamaknya. Jadi kalau disebut nur yang terkait dengan hati, itu tidak ditemukan jamaknya. Jamaknya anwar. Sebagaimana kata al-huda, petunjuk, kata al-bir, itu tidak disebut jamaknya. Karena menyatakan sesuatu yang tunggal, yang universal.
Karena itu cahaya atau petunjuk itu hanya satu. Dan sumbernya pun dari yang satu, yaitu Allah. Jadi hanya ada satu petunjuk dari sumber yang tunggal, yaitu petunjuk yang datang dari Allah. Dalam hal ini misalnya Allah berfirman di dalam Al-Quran surat Az-Zumar ayatnya ayat 22. Dikatakan di dalam ayat itu, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Afaman syarahallahu sadrahu lil islami fahuwa ala nurim min rabbih fawailul lil qasiyati qulubuhum min dzikrillah ulaika fi dhalalim mubin. Maka apakah orang-orang yang dibukakan Allah hatinya untuk menerima agama Islam, lalu ia mendapat cahaya dari Tuhannya, sama dengan orang yang telah membatu hatinya? Maka kecelakaan yang besarlah bagi mereka yang telah membatu hatinya untuk mengingat Allah. Mereka itu ada di dalam kesesatan yang nyata. Nah, ini satu ayat yang bisa kita lacak nanti, tafsirnya juga bisa kita lihat. Demikian juga pada ayat yang lain, Allah membimbing melalui nur atau cahayanya terhadap siapa saja yang dikehendaki. Nah, ini ayat yang sangat terkenal, yaitu surat An-Nur, ayatnya ayat 35. Ini ayat yang banyak dihafal orang. Di dalam ayat itu dinyatakan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Allahu nurus samawati wal ardh. Mathalu nurihi kamishkatin fiha misbah. Al-misbahu fi zujajah. Az-zujajatu ka'annaha kaubabun dirriyyu qadu min syajaratin mubarakatin zaitunatin la syarqiyyatin wala gharbiyah. Yakadu zaituha yudhi'u walau lam yamsashunar. Nah, ini seringkali ketika saya mengkaji ayat ini saya ulang-ulang. Yakadu zaituha yudhi'u walau lam tamsashu nar. Kalimatnya indah itu. Nah, nanti kita coba untuk kita pahami. Nurun ala nur. Yahdillahu linurihi man yasha. Wa yadribullahu al-amthala lin-nasi wallahu bikulli syai'in alim. Nah, Allah itu pemberi cahaya kepada langit dan bumi. Nah, perumpamaan cahaya Allah itu seperti sebuah miskat. Miskat itu lubang yang tidak tembus. Suatu lubang di dinding rumah yang tidak tembus sampai ke sebelahnya. Biasanya digunakan untuk tempat lampu atau barang-barang yang lain. Yang di dalamnya ada pelita besar. Nah, pelita itu ada di dalam kaca dan kaca itu seakan-akan bintang yang bercahaya seperti mutiara. Yang dinyalakan dengan minyak dari pohon yang penuh berkah, yaitu pohon zaitun yang tumbuh tidak di sebelah timur dan tidak pula di sebelah barat. Maksudnya begini, pohon zaitun itu tumbuh di puncak bukit yang mendapatkan sinar matahari baik di waktu matahari terbit maupun di waktu matahari akan terbenam, sehingga pohonnya itu subur dan buahnya menghasilkan minyak yang baik. Yang minyaknya saja hampir-hampir menerangi, walaupun tidak disentuh api. Jadi sebelum disulut api pun minyaknya sudah bercahaya. Cahaya di atas cahaya. Maksudnya berlapis-lapis. Allah membimbing kepada cahayanya siapa yang dia kehendaki, dan Allah membuat perumpamaan-perumpamaan ini bagi manusia, dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Nah, sekali lagi di dalam kajian-kajian tafsir memang bisa kita kaji secara mendalam. Nah, tapi simpulan pentingnya begini. Hati nurani itu selalu terbuka untuk menerima dan menyampaikan kebenaran. Hati nurani itu membimbing mulut untuk selalu berkata benar. Jadi lisan kita itu terbimbing untuk berkata benar ketika kita punya hati nurani. Hati yang tercerahkan. Hati yang bercahaya dan menyinari sesuatu. Jadi ketika kita punya hati nurani, kita akan terbimbing untuk berkata benar. Mata kita terbimbing untuk melihat yang baik. Telinga kita terbimbing untuk mendengar yang benar dan bermanfaat. Bahkan ketika mendengar satu ucapan pun, orang yang punya hati nurani itu akan memilih yang terbaik.
sebagaimana firman Allah yang terdapat di dalam surat Az-Zumar ayat 18, alladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah, ulaika alladzina hadahumullah wa ulaika hum ulul albab, yang benarkan perkataan lalu mengikuti apa yang paling baik di antaranya. Maksudnya mereka yang mendengarkan ajaran-ajaran Al-Quran dan ajaran-ajaran yang lain, dan yang diikutinya ialah ajaran-ajaran Al-Quran, karena ia adalah ajaran yang paling baik. Jadi pelajaran-pelajaran yang didapatkan oleh orang itu akan dia saring, karena dia punya filter. Dan filternya itu kemudian menyaring mana yang baik dan mana yang tidak baik, mana yang benar, mana yang salah. Dan dia akan selalu bisa memilih mana yang baik dan benar. Karena hatinya itu tercerahkan. Dan sehingga hati yang cerah itu menjadi sesuatu yang menyinari, sesuatu yang memberi manfaat. Nah, dikatakan mereka itulah orang-orang yang telah diberi petunjuk oleh Allah, dan mereka itulah orang-orang yang disebut ulul albab, orang-orang yang memiliki akal pikiran yang baik, yang benar, yang sehat, yang luar biasa. Nah, terkait dengan hal itu Rasulullah pun juga bersabda, wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut, dan siapapun yang beriman kepada Allah dan hari akhir maka berkatalah yang benar. Kalau tidak bisa berkata yang benar dan baik, maksudnya sebaiknya diam. Kalau Rasulullah mengatakan falyaqul khairan, itu artinya perintah, katakan yang khair. Khair itu kebaikan yang sifatnya universal, sehingga khair itu selalu terkait dengan kebaikan yang selaras dengan apa yang dikatakan baik oleh Allah. Kalau tidak bisa berkata, lebih baik diam. Artinya kalau kita tidak bisa ngomong baik dan benar, lebih baik kita diam. Nah, inilah hadis yang sangat terkenal yang bisa kita lacak misalnya di dalam Sahih Bukhari juz 7 halaman 13. Hadisnya hadis nomor 6019, dan dalam kitab Sahih Muslim ada pada juz 1 halaman 49, hadisnya nomor 183. Nah, bahkan kita sering mendengar pepatah yang mengatakan diam itu emas. Kalau begitu, bicara itu bisa jadi perak. Orang yang punya hati nurani bisa bertemu. Artinya orang yang punya hati nurani itu bisa menemukan sesuatu yang baik. Kalau dia bertemu dengan sesuatu yang tidak baik, ada keinginan untuk mengubah, baik dengan kekuatan yang dimiliki secara fisik maupun dengan nasihat-nasihatnya, atau kalau tidak minimal berpaling dari ketidakbenaran itu. Jadi kalau dia bertemu dengan sesuatu yang tidak benar, tidak baik, dia akan mengingkari. Begitu dia bertemu dengan sesuatu yang benar dan yang baik, dia akan menyetujui. Nah, para jamaah yang dirahmati Allah, manusia yang memiliki hati nurani itu akan sangat rindu untuk selalu dekat pada Allah. Ada kerinduan yang dalam untuk bertemu Allah. Dan kerinduan pun itu akan disambut, orang itu pun akan disambut oleh Allah, sebagaimana yang dulu pernah saya sampaikan dalam firman Allah yang bisa kita lacak kembali pada surat Al-Fajr ayat 27 sampai ayat 30. Di situ ada panggilan yang mesra dari Allah, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wa dkhuli jannati. Hai jiwa yang tenang, kembalilah kepada Tuhanmu dengan kepuasan dan ridho. Artinya Anda ridho, Allah pun ridho. Maka bergabunglah dengan hamba-hambaku dan masuklah ke dalam surga. Nah, kalau kita bicara tentang hati nurani, kita pun harus juga tahu kebalikan dari hati nurani itu adalah hati yang tidak terserahkan, hati yang gelap, hati yang buram, hati yang muram. Nah, yang disebut dengan qabdul mani, yang berarti hati yang gelap, hati yang zalim, hati yang tidak cerah dan tidak tercerahkan. Nah, kata gelap dari petunjuk dan menutup diri dari kebenaran itu paling bisa kita paham. Jadi hati yang disebut dhulmani, qabdul itu adalah hati yang di dalamnya tidak ada petunjuk dari Allah, sehingga orang itu akan menutup diri dari kebenaran. Dan orang yang punya qabdul mani itu cenderung menolak kebenaran, menolak kebaikan, dan selalu akan berpihak pada ketidakbenaran, cenderung kepada disharmonisasi, tidak bersedia untuk menyesuaikan diri
dengan lingkungannya, bahkan bisa merusak apa saja, merusak silaturahim, bersikap egois, suka menciptakan masalah, dan enggan untuk menawarkan atau menerima tawaran penyelesaian dari siapapun yang akan membawa dirinya kepada kebaikan. Nah, para jamaah yang dirahmati Allah, nah orang-orang yang berhati zulmani, punya qalb zulmani, itu biasanya punya jiwa yang dalam bahasa para mubaligh itu disebut dengan SMOS, MOS, suka melihat orang susah atau susah melihat orang senang. Nah ini orang yang punya sikap iri dan dengki. Nah jika suatu kebenaran merugikan dirinya, ya tutup-tutupi. Mempermainkan kata-kata adalah wujud dari kezaliman hati. Nah gambaran bagi yang punya hati zulmani adalah lebih sesat dibandingkan binatang, sebagaimana yang juga difirmankan oleh Allah di dalam surah Al-A'raf ayat 179. Ya, di sini di dalam Al-A'raf ayat 179 dinyatakan oleh Allah, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, walaqad dzara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins lahum qulubun la yafqahuna biha walahum a'yunun la yubsiruna biha walahum adhanun la yasma'una biha ulaika kal an'ami bal hum adall ulaika humul ghafilun. Dan sesungguhnya kami jadikan untuk isi neraka jahanam kebanyakan dari jin dan manusia. Mereka punya hati tetapi tidak digunakan untuk memahami ayat-ayat Allah. Mereka punya mata tetapi tidak digunakan untuk melihat tanda-tanda kebesaran atau kekuasaan Allah. Dan mereka punya telinga tetapi tidak digunakan untuk mendengar ayat-ayat Allah. Mereka itu, ini pernyataan Allah, seperti binatang ternak. Ulaika kal an'am, mereka itu semua seperti binatang ternak. Balhum adall, bahkan bisa dikatakan lebih sesat daripada binatang ternak. Sehingga dinyatakan ulaika humul ghafilun, mereka itu adalah orang-orang yang lalai. Naudzubillah min dzalik. Nah, para jamaah yang dirahmati Allah, bagi setiap orang yang sudah punya qalb nurani atau hati nurani, hati yang bersih, hati yang bercahaya, dan sudah digunakan untuk bersikap dan berperilaku yang baik, maka insya Allah dirinya akan menjadi orang-orang yang di samping tercerahkan juga mencerahkan, yang tidak saja bermanfaat bagi dirinya sendiri, tetapi juga sangat mungkin bisa memberi manfaat bagi siapapun. Sementara itu, bagi orang-orang yang memiliki qalb nurani tetapi tidak bersedia untuk menggunakannya, maka dirinya akan rugi karena tidak tercerahkan. Jadi qalb nurani yang dimiliki itu adalah sesuatu yang ada pada akhirnya akan mendorong orang untuk berbuat sesuatu yang bermanfaat untuk dirinya dan orang lain. Nah, ketika kesediaan atau kemauan itu menjadi lemah, itu artinya ada sesuatu yang mengotori. Ini godaan setan. Jadi hati nurani itu tidak selamanya akan nurani. Dan selalu ada gesekan-gesekan dalam hidup itu yang kemudian membuat orang itu tidak tergerak untuk berbuat baik. Artinya ada kemungkinan terkotori hati itu. Jika ada dorongan-dorongan, baik dorongan dari dalam atau dari luar, yang membuat orang itu akan sulit untuk berbuat sesuatu karena dorongan untuk berbuat baik itu dihalang-halangi. Sementara bagi orang-orang yang zulmani, berhati gelap, yang tidak bercahaya dan tidak memantulkan cahaya, dirinya bukan saja tidak bermanfaat, tetapi bisa jadi menzalimi dirinya sendiri dan siapapun yang berinteraksi atau bergaul dengan dirinya. Jadi hati-hati. Kita seringkali mengatakan saya punya hati nurani, tetapi tidak semua orang bisa memainkan hati nurani itu ketika dia harus bergumul dengan realitas kehidupan yang membuat dia itu sulit untuk berekspresi dengan baik. Nurani itu bisa terkunci oleh keadaan-keadaan yang membuat dia itu sulit untuk berekspresi dengan baik. Ada intelektual, ada ulama yang disebut ulama dan intelektual yang pada saatnya itu lidahnya keluh, sulit mengatakan yang benar itu benar dan yang salah itu salah. Karena apa? Berhadapan dengan realitas yang tidak bersahabat. Ada situasi yang tidak kondusif. Jadi hati-hatilah ketika kita berhadapan dengan realitas kehidupan yang boleh jadi realitas kehidupan itu akan membuat kita agak kesulitan untuk melakukan sesuatu yang baik. Meskipun kita ini sebenarnya punya keinginan untuk melakukan sesuatu yang baik, tapi terkendala. Oleh karena itu mari kita bersihkan hati kita dengan pembersihan hati yang terus-menerus melalui proses tazkiyatun nafs yang berkesinambungan. Nah, tazkiyatun nafs itu
upaya pembersihan hati, pembersihan diri, pembersihan jiwa yang selaras dengan prinsip syariat Allah. Ya, jangan sampai orang mau bersihkan hati tetapi malah datang ke paranormal misalnya. Itu mengotori hati malah. Karena ada jebakan syirik di situ. Orang mau cuci mata malah mengotori hati. Itu dengan jalan-jalan bersantai-santai di tempat-tempat maksiat. Nah, tinggalkan semua yang haram. Dan bahkan yang syubhat meragukan itu dia tinggalkan. Kerjakan yang halal dan yang baik. Dan sama sekali tidak meragukan Anda bahwa ini adalah sesuatu yang bermanfaat. Beramal solehlah selamanya. Dan jangan sekejap pun, sedetik pun melakukan tindakan maksiat. Jadi upayakan terus beramal soleh. Jangan sampai kita itu melakukan tindakan tidak baik. Agar diri kita bisa menjadi manusia yang tercerahkan dan mencerahkan karena hati nurani kita terjaga. Sehingga kita bisa terus berbuat baik diri kita sendiri dan siapapun yang berinteraksi dengan kita dimanapun dan kapanpun kita berada. Inilah para jamaah apa yang bisa saya sampaikan bagi ini, mudah-mudahan bermanfaat. Jadi simpulan pentingnya begini, hati kita itu bisa menjadi hati yang bersih, tapi bisa jadi menjadi hati yang kotor, bisa menjadi qalb nurani dan bisa menjadi qalb nurani. Jadi ketika kita punya qalb nurani dan qalb nurani kita itu bekerja dengan baik, insya Allah ucapan kita akan baik, semua perilaku kita akan baik. Tetapi begitu kita punya qalb zulmani, ucapan kita akan selalu tidak baik dan perilaku kita pun akan cenderung tidak baik. Jadi sadarlah, begitu kita itu menjadi orang yang suka ngomongin tidak baik, suka berbuat yang tidak baik, jangan-jangan kita itu punya qalb zulmani, qalb yang kotor dan tidak tercerahkan, dan kembalilah pada Allah sehingga hati kita itu menjadi bersih, menjadi qalb nurani yang pada akhirnya kita dengan mudah bisa berbuat baik dan tidak tergerak untuk berbuat sesuatu yang tidak baik. Ibda' binafsik, mulai dari diri Anda sendiri, jangan menunggu orang lain, lakukan yang terbaik agar kita menjadi yang pertama dan utama untuk berbuat baik dan bahkan menjadi contoh atau teladan bagi orang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.